Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Fadila Ranianita. Nama saya Nisa Dini Musdalifah. Nama saya Syafa Zarifah. Nama saya Mulia Maisara. Nama saya Ida Anggraini. Bagaimana nih Pak kondisi Taman Langsat saat ini? Dari segi jumlah pengunjung memang sangat berkurang karena memang di bulan Ramadan ini kan banyak warga yang menunaikan ibadah puasa. Itu pengaruhnya mungkin kemungkinan makanya tidak berkunjung ke taman. Jadi saya kategori taman pada saat ini selama bulan Ramadan terbilang sepi. Berarti mungkin bisa dibilang sepinya karena lagi bulan Ramadan ya Pak. Kalau di luar bulan Ramadan itu? Kalau untuk di luar Ramadan, kalau yang sudah kita perhatikan, yang kami perhatikan selama sebelum bulan Ramadan kemarin, ketika keluarga masih cukup ramai. Tapi setelah bulan Ramadan ini, ya kita bisa lihat bersama keluarga itu sangat sedikit. Seperti itu kan. Selanjutnya, bagaimana dengan tingkat kunjungan wisatawan, baik wisatawan lokal maupun mancanegara? Kalau untuk lokal atau mancanegara sih artinya kan yang orang asing ya. Kalau orang asing sih selama ini paling hanya sebatas hanya lewat saja. Kalau untuk orang lokal ya kembali tadi ya sangat berkurang. Berarti rata-rata wisatawan lokal ini dari daerah sini semua ya Pak? Ya artinya bukan hanya warga sekitar, tapi mancanegara kan artinya orang asing. Tapi kalau untuk warga-warga yang dari pinggiran, contoh dari wilayah timur, itu selama sebelum bulan puasa itu sangat ramai. Apakah dari Taman Langsat ini berpengaruh gitu terhadap warung-warung atau toko-toko sekitar? Kalau untuk warung sama toko, kalau di sini belum ada UMKM yang dari pemerintah. Jadi kalau dibilang berpengaruhnya itu pada saat taman ramai, artinya ya sedikitnya warga-warga yang membeli jajanan itu dari luar. Tak ada yang beli di dalam karena memang di dalam tidak ada pedagang atau UMKM yang sudah dibuat oleh pemerintah. Mungkin nggak ada kayak tujuan Taman Langsat 2 gitu nanti atau mungkin dengan cara meningkatkan infrastruktur dan pelayanannya gitu. Kalau untuk pengunjung yang ramai itu memang benar ada, tapi itu pada saat hari libur, Sabtu Minggu atau mungkin tanggal merah itu memang antusias warga ya sangat ramai. Nah untuk membuat Taman Langsat 1, Langsat 2 itu karena kebetulan taman kita kan berdekatan dengan Taman Ayudhya yang dahulu dikenal sebutan dengan Taman Barito. Paling ya bila pengunjung itu langsung berinisiatif sendiri, bila melihat sudah di dalam sangat ramai, pengunjung langsung beralih ke Taman Barito. Kalau untuk membuat Langsat 1, Langsat 2 kemungkinan sih enggak. Seperti yang kita tahu ya Pak, kalau di Jakarta tuh banyak banget destinasi taman-taman yang lain. Nah, apakah ada persaingan gitu Pak dari pihak pengelola untuk menarik wisatawan biar berkunjung gitu? Nah, kalau untuk persaingan, artinya persaingan kan ada yang namanya persaingan itu untuk menarik pengunjung itu kayaknya nggak ada. Karena kenapa? Namanya taman di wilayah pemerintahan DKI itu satu pengelola. Hanya saja ada yang taman dikelola dari Sudin. Nah, seperti Taman Langsat sendiri itu dikelola langsung oleh dinas. Nah, namanya untuk persaingan sepertinya nggak ada. Tapi yang namanya taman itu kan karena satu pengelolaan di pemerintah, baik itu provinsi maupun daerah, pemerintah dinas sama
Sudin dikelola, Sudin itu di wali kota, tingkat wali kota, kalau di tingkat provinsi. Ya kita sangat bersyukur mau di taman A atau taman yang kelola Sudin yang ramai ya itu sama saja taman kita juga. Ya kayak taman Tebet kan itu kan pemandangannya memang saya bilang keren. Nah kalau untuk persaingan atau dibuat seperti di Taman Langkat mungkin tidak secepat yang kita pikirkan. Nah kalau saatnya nanti sudah revitalisasi di Taman Langkat nanti juga akan seperti Taman Tebet. Mungkin itu 5 pertanyaan pertama. Baik, selanjutnya kita akan beralih ke pertanyaan selanjutnya. Gimana sih Pak cara pemerintah mengatur standar keamanan dan kualitas dari taman langsung ini? Itu kualitasnya, namanya kualitas, berarti ada yang perawatnya, itu perawat, ada yang pekerja, untuk tanaman sendiri, itu ada sekitar kurang lebih 20 personil dan perawat, dari juga membersihkan taman itu, 20 tender untuk yang bagian Kalau untuk keamanan, keamanan kita ada 2, setiap harinya ada 2. pemerintah tuh memberikan insentif rutin nggak Pak, kayak berupa keuangan untuk pengembangan taman langsung? Kita hanya mendapatkan upah berupa UMR setiap bulannya, banyak kita untuk insentif kita. Kalau untuk pengembangannya sendiri ada kayak investasi nggak Pak, kayak dari perusahaan lain, swasta atau dana hibah gitu untuk taman langsung sendiri? Nah, kalau itu nggak nentu ya, ada memang beberapa kali perusahaan korporasi yang memberikan investasi itu seperti ya hanya sifatnya sih bukan investasi, tapi donatur seperti ya tong sampah sama perlengkapan sampah kebersihan itu pun bukan kita ini atas inisiatif mereka. Jadi seperti itu aja dia. Pemerintah sendiri itu ada gak sih promosinya atau gimana cara strateginya untuk memperkenalkan ini ke masyarakat umum? Nah itu kalau dari pemerintah sendiri, mudah-mudahan saya nggak salah ya, itu tidak ada, tapi biasanya ada satu komunitas yang membuat berupa kegiatan dengan secara tidak langsung memperkenalkan taman. Itu biasanya ada komunitas, dan pernah suatu ketika pernah ada kegiatan juga, jadi mengajak publik untuk main ke taman. Karena kebetulan kemarin ketemunya di sini, di sini, nah komunitas itulah yang memperkenalkan taman Langsa dulu. Untuk tantangannya tersendiri gitu Pak yang dihadapi untuk mengelola taman langsung ini ada Ya, kalau untuk tantangan sih ekstrim kalian itu tantangannya ya karena taman ini kan banyak pohon-pohon yang udah sangat tua kan. Paling tantangannya kita mengantisipasi ya, pohon tumbangan karena ada tantangan yang lain. kalau untuk inovasi dari pemerintahnya gitu Pak untuk mendorong juga pertumbuhan pariwisata. Untuk inovasi sendiri ya sesuai dengan motonya pemerintah daerah yang sebelumnya kan, taman itu kan jadi tempat kita ini berkumpul kan, pertama keluarga, pekerjaan, baru ke taman kan. Inovasinya ya taman ini memang buat publik gitu. Paling itu aja, nggak ada sifatnya yang komersil. Baik Pak, pertanyaan udah selesai, segitu aja. Terima kasih sudah mau membantu tugas wawancara kami. Selebihnya kita serahkan ke Aida untuk menutup. Sekian tugas video wawancara dari kelompok 5 di Taman Langsa Jakarta Selatan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.